Perkenalkan, kami dari kelompok 5, nama saya Jose Christian Joli, NIM saya 3216, nolnya 3 kali 9. Nama saya Helen Leonora dengan NIM 321979. Transformasi dua dimensi ini kita menggunakan transformasi affine, yang dimana kita membutuhkan suatu matriks berukuran 3 kali 3. Dan untuk menggunakan transformasi affine ini, matriks harus terlebih dahulu diubah nilainya menjadi matriks identitas. Dan karena matriks affine pada kolom 3 tidak digunakan dan selalu bernilai 0, 0, 1, maka kita dapat menghilangkan atau memperpendek suatu ukuran matriks menjadi matriks 3 kali 2. Transformasi dua dimensi yang pertama yaitu translasi. Di sini kita dapat melihat matriks transformasi translasi yaitu 1 0 0 0 1 0 TX TY1, yang dimana sesuai pola matriks translasi di atas yaitu matriks baris 3 kolom pertama yang bernilai TX tersebut merupakan nilai translasi terhadap sumbu X. Matriks pada baris ketiga kolom kedua bernilai TY yang merupakan nilai translasi terhadap sumbu Y. Di samping juga terdapat suatu pengimplementasian matriks translasi dalam suatu program, yang dimana jika kita lihat di situ terdapat result sama dengan matriks 3 kali 2, identitas yang digunakan untuk mereset suatu nilai matriks menjadi suatu matriks identitas yang akan berfungsi jika checkbox pada transformasi translasi tersebut tidak dicentang, maka akan menghasilkan suatu matriks identitas. Seperti yang kita ketahui bahwa transformasi dua dimensi pada suatu translasi hanya mengubah posisi pada suatu objek, akan tapi bentuk dan ukurannya akan tetap. Terlihat pada contoh nomor 1 yaitu pada sumbu Y kita berikan nilai positif sehingga pergerakan objek yang terjadi adalah mengarah ke atas. Sedangkan jika sumbu Y bernilai negatif, pergeseran objek akan mengarah ke bawah. Dan begitu juga dengan sumbu X. Jika bernilai positif, maka dia akan melakukan pergeseran ke sebelah kanan. Lalu jika sumbu X bernilai negatif, maka pergeseran objek akan mengarah ke sebelah kiri. Sekarang kita akan membahas transformasi dua dimensi yang kedua yaitu rotasi. Berikut adalah gambaran dari matriks transformasi rotasi. Lalu di sebelahnya ada gambaran implementasi dari matriks transformasi rotasi. Sekarang jika kita lihat pada transformasi dua dimensi rotasi yang pertama yaitu di situ kita memberikan derajat sebesar 90 derajat dengan nilai positif, maka pergerakan perputaran objek akan berlawanan dengan arah gerak jarum jam. Sedangkan jika rotasi dengan sudut 90 derajat kita berikan dengan nilai negatif, maka perputaran objek akan mengarah searah dengan jarum jam. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Helen. Untuk presentasi yang selanjutnya mengenai transformasi yang ketiga yaitu skala atau scaling. Berikut merupakan bentuk implementasi transformasi scaling pada program kami. Pada settingan skala sumbu X sama dengan 0,5 dan sumbu Y sama dengan 2, kita akan mendapatkan hasil transformasi skala yang tampak seperti pada gambar. Jadi kesimpulannya adalah ukuran Y menjadi 2 kali lebih besar atau lebih lebar dari yang sebelumnya, sedangkan ukuran X jauh lebih kecil. Pembahasan selanjutnya mengenai transformasi komposit. Berikut adalah implementasi rumus transformasi komposit dalam sebuah program. Program ini dirancang untuk dapat melakukan transformasi komposit secara dinamik. Untuk slide selanjutnya, dengan settingan matriks translasi X sama dengan minus 115, Y sama dengan 0, maka matriks skalanya X sama dengan 0,2, Y-nya 0,2 juga. Matriks rotasi sudut 90 derajat. Lalu setelah itu kita lakukan perkalian matriksnya yaitu translasi dikali scaling dikali rotasi. Maka akan menghasilkan transformasi seperti yang tampak pada gambar. Untuk slide yang terakhir, transformasi komposit yang kedua. Dengan settingan
matriks translasi X sama dengan minus 115, Y sama dengan 0, maka matriks skala X sama dengan 0,2, Y-nya sama dengan 0,2. Maka rotasi sudut 90 derajat. Lalu setelah itu kita dapat lakukan pengalihan matriksnya, yaitu rotasi dikali scaling dikali translasi. Maka akan menghasilkan transformasi seperti yang tampak pada gambar.